Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Asrianti. Pada video kali ini kita akan membahas materi cerpen. Pengertian dan ciri-ciri cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang artinya suatu karya sastra yang memiliki satu tahapan alur cerita. Cerpen juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama merupakan cerita fiktif. Kedua, ceritanya pendek atau singkat. Tiga, memiliki satu alur. Jadi, cerpen itu ceritanya singkat, jadi bisa dibaca satu kali duduk. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur-unsur pembangun teks cerpen ada 5. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema juga bisa kita katakan ide pokok suatu cerita. Yang kedua, alur cerita. Alur cerita adalah peristiwa yang menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Jadi alur cerita terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur campuran. Pada alur maju, ceritanya ditandai dengan tidak adanya cerita tentang masa lalu. Jadi, ceritanya bercerita tentang hal yang sekarang. Kemudian, pada alur mundur, berkisah tentang masa lalu atau yang biasa kita sebut flashback. Dan yang terakhir, alur campuran. Alur ini ditandai dengan adanya alur maju dan alur mundur. Jadi dalam sebuah cerita menceritakan masa sekarang dan juga masa lalu. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya disertai dengan watak. Jadi, dalam penokohan tergambar jelas watak dari tokoh. Misalnya, si A wataknya baik hati, suka menolong. Yang keempat, latar. Latar ialah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya atau beserta suasananya. Latar juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi atau dalam cerpen. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan, menunjuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerpen atau karya fiksi. Misalnya, di malam hari kah, atau di pagi hari, di siang hari, di jam tertentu, jika lebih spesifik. Nah, selanjutnya latar suasana. Latar suasana ini dijelaskan bagaimana suasana dalam cerita atau dalam cerpen tersebut. Misalnya, suasananya menegangkan, menyenangkan, atau menyedihkan. Yang terakhir atau yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Jadi, pada sudut pandang, kita bisa melihat bagaimana penulis memosisikan dirinya dalam cerita. Sudut pandang juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, di mana penulis memosisikan dirinya sebagai tokoh dalam cerita. Ini ditandai dengan adanya penggunaan kata aku dalam narasinya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, pada sudut pandang ini, penulis berada di luar cerita. Ini bisa kita tandai dengan penggunaan kata ganti orang ketiga. Misalnya, penggunaan kata ganti mereka, dia, atau kata ganti nama orang. Selanjutnya, struktur teks cerpen. Teks cerpen terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi.
Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisi tahapan penjalinan konflik, dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga klimaks. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap ini ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Yang keempat, resolusi. Pada tahap ini diungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks cerpen. Teks cerpen memiliki 3 ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan peristiwa yang digambarkan. Contoh penggunaan kalimat deskriptif yang membuat pembaca seolah-olah bisa melihat. Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulang, pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya. Jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Nah, dari kalimat tersebut, pembaca seolah-olah bisa melihat bagaimana gambaran tokoh yang dideskripsikan oleh penulis melalui kalimat tersebut. Yang kedua, menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Kata atau kalimat ekspresif yang dimaksud adalah penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Biasanya, pengarang akan menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan atau penggunaan simbol tertentu. Yang ketiga, menggunakan majas. Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat yang memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif, ataupun ekspresif. Jadi, majas juga ada beberapa ya. Ada majas repetisi, pleonasme, majas metafora, hiperbola. Misalnya majas repetisi. Majas repetisi adalah majas perulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting. Contoh, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, dan aku mati tanpamu. Di mana pengulangannya? Ya, kata aku berulang terus di setiap kalimat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan bosan-bosan belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.